Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan dalam lingkup kriptografi modern. Ya, jadi kemarin kita udah bahas cipher alir gitu ya, atau stream cipher. Nah, di sini yang mau kita bahas adalah lanjutannya yang dinamakan cipher block ya, atau sandi block. Nah, di sandi block ini rangkaian bit-bit plaintext itu dibagi jadi blok-blok bit dengan panjang yang sama ya. Biasanya 60 bit ini bisa macam-macam tergantung keperluan sebenarnya. Setiap blok bit plaintext dienkripsi dengan bit kunci yang panjangnya sama dengan blok plaintext. Nah, enkripsi ini menghasilkan blok ciphertext yang ukurannya sama dengan blok plaintext. Nah, proses dekripsi dilakukan dengan cara yang serupa seperti enkripsi. Gitu. Itu dari ini. Ini mungkin kepotong karena apa namanya animasinya ya. Jadi untuk di slide-nya insya Allah sih tidak terpotong. Jadi misalkan blok plaintext P itu ukurannya N dinyatakan sebagai P sama dengan P1, P2 sampai Pn. Kemudian ciphertext-nya itu juga dituliskan serupa seperti pasangan terurut ya yang punya n elemen. Apabila sebuah plaintext dibagi jadi m buah blok, barisan blok-blok plaintext itu dinyatakan seperti ini nih. Jadi kalau dibagi blok isinya P1, P2, Pn gitu ya. Jadi dibuatnya per blok. Untuk setiap blok plaintext PI, bit-bit penyusunannya dapat dinyatakan sebagai vektor PI sama dengan P1, P2 sampai Pn. Nah, misalkan plaintext-nya adalah seperti ini ya. Ini panjang ada berapa nih? 1, 0, 1, 1, dan seterusnya. Ya, kemudian disepakati si bloknya itu adalah 4. Ya, ada N-nya sama dengan 4. Maka kita peroleh P1 itu dibatasi dari 1 sampai 1. Jadi 1, 1, 0, 1, 1 dipotong gitu ya. Kemudian 0, 1, 0, 0 ya seolah dipotong atau diberi partisi gitu dibagi-bagi 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, maaf kepencet 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, dan 0, 1. Nah, enkripsi blok P itu dengan menggunakan kunci eksternal K ya, atau bisa direpresentasikan sebagai EKP sama dengan C. Kemudian dekripsinya DKC sama dengan P ya. Jadi fungsi E-nya itu harus bijektif. Ya, harus bijektif atau satu-satu pada sehingga nanti E inverse-nya itu sama dengan D. Itu. Jadi kenapa tadi alasannya bisa sama seperti ini karena fungsinya harus bijektif. Nah, teknik kriptografi yang digunakan dalam cipher block adalah yang pertama substitusi. Substitusi seperti yang mungkin sudah sebelumnya kita pelajari begitu ya. Kita akan mengganti satu atau sekumpulan bit pada blok plaintext tanpa mengubah urutannya. Jadi bisa jadi kita ubah yang tadi gitu. Misalkan salah satu bit keberapa itu diganti dengan angka tertentu. Itu bisa, itu disebut dengan substitusi. Atau bisa juga dengan transposisi atau permutasi. Kalau transposisi atau permutasi, kita memindahkan posisi pada blok plaintext berdasarkan aturan tertentu. Ya, C-nya sama dengan atau ciphertext sama dengan plaintext dikali M, di mana M itu adalah fungsi transposisi atau matriks permutasi. Ya, seperti kita tahu, matriks permutasi itu kalau kita kalikan dengan suatu matriks begitu ya atau suatu vektor yang tentu saja harus bersesuaian ukurannya supaya bisa dikalikan. Nah, itu hanya akan mengubah posisi, entah itu posisi baris atau posisi kolomnya, tetapi secara entry-nya gitu ya. Misalkan di matriks tersebut ada angka 100 itu, nah tidak akan ada angka-angka yang di luar angka yang ada di matriks tersebut. Yang berubah hanya posisinya, begitu ya, posisi dari elemen-elemen dalam matriks tersebut. Nah, kemudian bisa juga kita mengekspansi atau memperbanyak jumlah bit pada blok plaintext berdasarkan aturan tertentu. Biasanya dinyatakan dalam tabel ya, karena namanya ekspansi ini kaitannya sama sesuatu yang jauh lebih besar. Nah, bisa juga kompresi. Kompresi itu kebalikannya dari yang tadi ekspansi, yaitu menciutkan
jumlah bit pada blok plaintext berdasarkan aturan tertentu yang disepakati. Nah, di sini ada jenis-jenis cipher blocks ini yang mungkin hanya sebagai pengetahuan saja untuk saat sementara ini, karena nanti kita fokusnya tidak akan sampai sedalam ini, kita mempelajari block ciphernya ini secara umum dulu saja. Jadi yang pertama jenisnya adalah DES atau Data Encryption Standard. Nah, ini adalah algoritma cipher block yang cukup atau yang di antara yang lain yang paling populer gitu ya. Nah, karena sudah dijadikan standar algoritma enkripsi kunci simetri. Walaupun saat ini itu udah juga banyak yang menggantikannya dengan AES. AES nanti dijelaskan ya. Setelah keamanan DES berhasil dipecahkan. Nah, DES merupakan sistem kriptografi simetri dan termasuk dalam cipher block. DES itu beroperasi pada pesan yang dibagi menjadi bloknya berukuran 64 bit. Sedangkan DES mengenkripsi 64 bit plaintext menjadi 64 bit ciphertext dengan kunci internal 56 bit. Nah, yang kedua ada double DES. Double DES itu pakainya adalah dua buah kunci eksternal K1 dan K2 di mana enkripsinya ya itu didefinisikan sebagai C sama dengan EK2, EK1, P. Kemudian dekripsi P, DK1, DK2C. Nah, ini yang triple dash, seperti tadi ya, bisa triple dash, ini 3 kali. Sebenarnya serupa dengan, jadi pengembangan dari yang dash tadi, kalau 2 jadi 2, 3, bahkan bisa sampai berapapun gitu ya, cuma nanti juga dipertimbangkan dari segi efektivitasnya. Nah, kemudian selanjutnya ada GHOST atau Ghost Standard. Ini secara struktural mirip dengan DES, GOST ya atau GHOST dibuat di Uni Soviet dan beroperasi pada ukuran blok pesan 64 bit dengan panjang blok kunci 256 bit. Nah, jumlah putaran pada GHOST ada 32 putaran yang setiap kali putaran itu dia pakai 8 buah kunci internal dengan penggunaannya terjadwal gitu ya. Nah, selanjutnya itu adalah yang disebut dengan RC5 gitu ya, RC5 dan RC6. RC5 ini memiliki bloknya variatif, ada yang 32, 64, ada yang 128 ya. Panjang kuncinya dari 0 sampai 40 bit. Dan jumlah putarannya 0 sampai 250 putaran. Nah, ya. Ini juga apa namanya? Operasi yang digunakannya juga XOR ya. Dan juga rotasi. RC6 ini mirip dengan RC5. Kalau tapi dia bisa kita lihat sebagai pengembangannya dilakukan seperti double dari RC5 gitu ya. Kalau yang tadi dash ada double dash, triple dash. Nah, sekarang ini yang terakhir adalah AS, algoritma Ringdale. Nah, ini beroperasi pada medan atau lapangan Galois GF 2/8 ya. Nah, kalau ada yang skripsinya tentang lapangan Galois atau Galois, mungkin familiar dengan lapangan ini ya. Nah, artinya semua operasi aritmetika dilakukan pada bit berukuran 8 di dalam lapangan ini GF 2/8. Nah, ini mendukung si Ringdale ini mendukung panjang kunci 128 sampai 256 dengan stepnya 32 bit. Panjang kunci dan ukuran blok dapat dipilih secara independen. Ini yang kalau dari segi aljabar pengembangannya cukup ini ya dikembangkan secara terus-menerus dan sangat menarik sekali, apalagi fungsi atau lapangan Galois itu banyak sekali digunakan dalam pengembangan apa namanya konsep aljabar yang aplikatif. Ya. Tidak hanya di kriptografi, ada juga yang terkait dengan karena persandian itu kan kaitannya dengan kita bisa pengkode ini. Kode itu bisa tidak hanya kode sandi tapi juga kode yang mungkin mirip dengan salah satu skripsi itu adalah kode genetik gitu ya. Jadi sangat menarik sekali kita berbicara di lapangan Galois. Nah, selanjutnya salah satu juga dari kriptografi modern itu adalah sandi block cipher yang berbasis SPN. SPN itu nanti kita lihat kepanjangannya apa.
Sandi block SPN itu adalah merupakan salah satu pendekatan yang umumnya digunakan dalam desain algoritma kriptografis yang simetris ya. Simetris itu artinya ya kita hanya mengubah-ubah posisi biasanya, tidak mengubah entitasnya. Nah, diberikan keseimbangan kunci biner K dengan panjang tertentu, K digunakan untuk mengkonstruksi kunci putaran N yang dinotasikan sebagai K1, K pangkat 1, K pangkat 2, K pangkat N. Jadi pangkat di sini tidak dimaknai sebagai perkalian double, bukan, tapi ini kunci putaran ke-1, kunci putaran kedua, dan seterusnya. Nah, ini yang disebut dengan jadwal kunci. Kemudian fungsi G adalah fungsi putaran dengan dua buah input, yaitu kunci putaran K pangkat R, dan keadaan sekarang dinotasikan dengan W pangkat R-1. Nanti untuk lebih jelasnya ada ilustrasi contohnya ya. Jadi nanti yang sebenarnya kita akan fokuskan di sini yang SPN. Jadi SPN itu dia merupakan salah satu sandi block gitu ya, yang menggunakan pola ya, kalau sederhananya mungkin operasi lah gitu. Kalau bisa saya sampaikan secara simpel, operasi substitusi dan permutasi ya. Jadi SP ini adalah substitution permutation, N-nya itu adalah network. Jadi substitusi dan permutasi yang digunakan adalah mensubstitusikan, kemudian permutasi ya. Nah, enkripsi X ke Y itu dapat dituliskan sebagai gini. Jadi misalkan X-nya itu dinotasikan W ke 0, kemudian fungsi G W0 K1 itu jadi W1, W1 K2 W2, dan seterusnya sampai di akhir itu ke Y gitu ya. Nah, selanjutnya dekripsi Y ke E dapat dilakukan dengan cara yang sama, asalkan yang tadi fungsi G itu adalah fungsi injektif kalau di sini ya, tidak mesti sampai bijektif, tapi cukup injektif saja. Nah, ini definisi formalnya diberikan L, Mn bilangan bulat positif, fungsi PS ya. PS ini fungsi dari 0,1 pangkat L ya. L-nya itu lihat, L-nya adalah elemen bilangan bulat positif. LM 0,1 pangkat L 0,1 pangkat L, jadi bisa dituliskan sebagai pasangan terurutnya sampai L. Dan pasangan terurut dari 1 sampai LM itu dipetakan ke dirinya sendiri ya, itu adalah fungsi permutasi. Nah, kemudian misalkan P-nya sama dengan C sama dengan 0,1 LM dan K-nya itu subhimpunan dari 0,1 LM ya, untuk simpelnya kita bilang pangkat lah gitu ya, pangkat N+1, yang memuat semua kemungkinan jadwal kunci yang dibangun dan kunci K menggunakan algoritma penjadwalan. Sehingga untuk jadwal kunci dari K1 sampai ke N+1, plan TX dapat dienkripsikan dengan algoritma ini. Nah, ini ya, jadi mungkin saya berikan secara singkat saja ya penjelasannya. Nah, jadi yang algoritma ini dimulai dengan menetapkan atau menentukan nilai awal untuk variabel W0 yang diinisialisasi atau dinotasikan sebagai plaintext X. Nah, artinya plaintext yang akan dienkripsi itu dimasukkan ke dalam algoritma dan menjadi nilai awal W0. Jadi plaintext yang mau dienkripsi dimasukkan ke dalam algoritma, nah dia jadi nilai awal atau W0. Nah, sekarang masuk ke proses putaran atau round-nya. Nah, algoritma ini melakukan proses enkripsi dalam beberapa putaran dari R ya, yang dimulai dari 1 ini ya, dari 1 ke N-1 ya, di mana setiap putaran itu dia mengaplikasikan operasi substitusi dan permutasi pada data yang dimasukkan. Nah, setiap putarannya itu memiliki 3 tahap utama sebenarnya ya. Yang pertama adalah XOR ya, dengan kunci putaran pada setiap putaran pada setiap putaran kita akan menghitung si U pangkat R dengan operasi XOR
antara W pangkat R-1 dengan K pangkat R. Jadi ini dihitung lah gitu ya dengan operasi XOR untuk menghasilkan nilai UR. Nah, kemudian di tahap selanjutnya, setelah operasi XOR dilakukan, U pangkat R itu dibagi menjadi beberapa bagian atau subblok. Ya, si UR ini dibagi menjadi beberapa bagian atau subblok, dan setiap bagian UI pangkat R, ya UI pangkat R ini, nah apa namanya si UI pangkat R itu kemudian mengalami substitusi dengan menggunakan fungsi substitusi PS yang tadi ya. Jadi ini ya dengan menggunakan fungsi substitusi PS. Nah, kemudian substitusi ini dituliskan sebagai VR V pangkat RI ya yang sama dengan gitu ya, sama dengan PS UI pangkat R. Ini kalau dinotasikan dalam perhitungan biasa gitu ya, kita tulis di matematisnya ini Pi1R sama atau PS sama PS UI pangkat R itu sama dengan PI pangkat R. PI pangkat R. Maaf jadi Pi. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah tahap permutasi. Nah, setelah dilakukan substitusi, kita menggabungkan kembali semua bagian yang telah disubstitusi dan mengurutkannya berdasarkan fungsi permutasi VP ini. Ya, diurutkan dengan fungsi permutasi VP sehingga kita peroleh WR-nya itu sama dengan VR VP1, VR VP2 dan seterusnya sampai VR VP Pi Pi PM gitu ya. Jadi bingung bilangnya apa simbolnya. Nah, kemudian di yang tahap selanjutnya kita melakukan tahap proses substitusi sekali lagi, tetapi tidak melibatkan permutasi pada data. Ya, yang kita libatkan adalah kita menggunakan operasi XOR kembali antara W pangkat N-1 dengan K pangkat N untuk menghasilkan U pangkat N. Nah, kemudian untuk nilai I dari 1 sampai M, gitu ya, untuk nilai I 1 sampai M, kita menggunakan kembali fungsi permutasi, fungsi apa namanya si PS itu tadi fungsi substitusi ya fungsi substitusi VS-nya itu fungsi substitusi yang P itu adalah permutasi VS-nya itu adalah fungsi substitusi untuk menghasilkan nilai VI pangkat N. Nah, sehingga nanti di langkah terakhir kita memperoleh nilai Y dari dengan hasil operasi XOR antara V pangkat N dengan K pangkat N plus 1. Gitu ya. Itu prosesnya gitu ya. Nah, jadi si SPN ini terdiri dari N ronde atau N round, N putaran. Pada setiap round akan dilakukan M substitusi dengan tadi ya, ini catatan yang tadi saya jelaskan, VS dan permutasi VP. WR itu adalah input pada blok S dan round ke R. VR adalah output pada blok S pada round ke R. WR adalah WR itu diperoleh dari VR dengan mengaplikasikan fungsi permutasi VP. U pangkat R plus 1 diperoleh dengan meng-XOR-kan si omega W pangkat R dan kunci putaran K pangkat R plus 1. Nah, di round terakhir fungsi permutasi VP itu tidak dijalankan. Oke, itu jadi cara garis besar algoritmanya seperti itu ya. Nah, kita perhatikan contohnya. Misalnya, kita punya si L-nya A sama dengan M, sama dengan N, ya, itu sama dengan 4 nilainya. Ya. Nah, berarti hal ini menunjukkan bahwa panjang dari input dan output substitusinya adalah 4 bit. Ya, jadi panjang dari input dan output substitusinya 4 bit. Jadi artinya setiap blok input yang disubstitusi itu memiliki panjang 4 bit dan hasil substitusinya juga akan berbentuk 4 bit. Ya, nah seperti itu. Nah, PS-nya, fungsi substitusinya itu didefinisikan sebagai tabel yang memetakan nilai input
4 bit ke nilai output 4 bit tertentu. Gitu ya, jadi 0 ke E, 1 ke 4, 2 ke D, dan seterusnya. Ini fungsinya didefinisikan seperti ini fungsi substitusinya, gitu ya. Di mana input Z, ya, input Z dan output PS atau PSZ, ya, ini Z dan PSZ itu dituliskan dalam notasi heksadesimal, ya, yang heksadesimal seperti ini. Jadi 000 sama dengan 0, 0100 sama dengan 4, dan seterusnya, ya. Ini dalam bilangan biner. Nah, oke. Selanjutnya didefinisikan juga si fungsi permutasinya. Si fungsi permutasinya itu adalah seperti ini. Z-nya itu, VZ-nya itu, VPZ-nya. Nah, oke ya. Jadi, di sini kita punya permasalahan adalah tentukan ciphertext Y apabila diketahui plain text-nya, nih misalkan plain text-nya itu adalah ini si X yang isinya ada 16 bit ya, 16 bit seperti itu. Kemudian kuncinya ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 32 bit ya kuncinya. Kunci K-nya ada 32 bit. Di mana untuk nilai R-nya yang ada di antara 1 sampai 5, nilai kunci KR-nya itu didefinisikan sebagai ini nih, sama dengan K4R min 3, K4R dan seterusnya. Nah, si kuncinya ini kita mau buat kunci dalam 5 putaran ya. Jadi untuk yang K1 nih ya, untuk yang K1. K1 itu R-nya berarti 1, K1. Nah, tinggal seperti saja si nilai R-nya. K kecil, jadi elemennya itu adalah K kecil 4R 1, R-nya 1, jadi 4 kali 1 4 dikurang 3 jadi 1. Artinya elemen K1 ya, elemen ke-1 ini 1, 0 tuh ya, 0 nih. Kemudian yang kedua adalah di sini saya tuliskan saja. Berarti tadi K4R min 3 ya. K4R min 3. Nah, sekarang untuk R-nya 2. Untuk R-nya 2 berarti K4 kali 2 dikurang 3. Atau sama dengan K8 kurang 3 sama dengan K kelima. Ini K-nya K kecil ya. K5. Nah, kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Berarti yang elemen keduanya adalah 0. Nah, selanjutnya K berapa? 4R. 4 dikali 3 dikurangi 3. Ya, jadi 12 dikurang 3. K12 kurang 3. 12 kurang 3 itu 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1. Gitu ya. Jadi ini dapat dilakukan seterusnya gitu ya. Seterusnya sampai terakhir. Jadi ini kan tadi R-nya udah 4 ya. Sampai 5. Udahnya 5, 5 kali 4, 20. 20 kurang 3 itu adalah 17. Jadi yang ke-17. Tadi sampai mana nih? Ini 8, 12, 17. Berarti balik lagi ke 0. Gitu ya. Nah, seperti itu. Seterusnya sampai di ujungnya di 4R plus 12. Kalau udah sampai terus gitu ya. Sampai ujung sehingga diperoleh nilainya seperti ini. Untuk yang K2 juga sama. Untuk K2 berarti R-nya 2. Gitu. R-nya 3, sorry ya supaya nggak bingung tadi saya agak salah nih sih ini nih. Untuk R-nya 1, jadi K1 nih ya. K1 saya tuliskan dulu. K1 itu sama dengan K4R min 3 gitu ya sampai K4R plus 12 gitu. Ya, jadi K-nya 4R min 3 4R plus 12. Jadi untuk K1 dulu ya, untuk K1 atau ini R dulu lah. Ini R gitu ya. Nah, sekarang untuk
R sama dengan 1. Untuk R sama dengan 1 artinya K1 ya. Kita mulai K1 itu kita mulai dari ini atau sama dengan dari K 4 dikali 1, ini 1 dikurangi 3 gitu ya. Sampai bit ke K 4 dikali 1 tambah 12. Jadi sama dengan K berapa ini? 4 kurang 3, 1 sampai K 4 tambah ini ke 16. Nah, jadi untuk K1 dia akan sama dengan si bit 16 bit pertama dari K gitu ya. 16 pertama dari K. Jadi ini 1 2 3 4 sampai sini nih. Ya, sampai sini. Ya, jadi akan sama dengan 16 bit pertama dari K besar, K kunci awalnya ya. Nah, ini K1. Kemudian untuk R-nya sama dengan 2. Artinya saya punya K pangkat 2 sama dengan K 4 dikali 2 dikurang 3 sampai K 4 dikali 2 tambah 12. Atau sama dengan K 8 kali 5 sampai K berapa nih? 8 tambah 12, 20. Ya, jadi nanti akan sama dari bit 5 hingga ke 20 gitu ya. Nah, nanti yang terakhir dia akan sama dengan untuk yang K5, 4 kali 5, 20 kan ya, R-nya 4 kali 5, 20, 20 ditambah 12, 32. Jadi nanti yang terakhir yang K5 ini dia akan sama dari mulai bit ke-5 itu berarti 17, gitu ya, 17 sampai 32. Gitu ya. Nah, ini iterasi yang pertama nih ya. Iterasi pertama W0 itu sama dengan si plain text-nya. Jadi di tahap pertama si W0-nya ini sama dengan X ya, yaitu seperti yang tadi didefinisikan. Nah, di iterasi yang pertama kita pakai kunci K1. Jadi si U1-nya, U1 sama dengan W0 XOR atau O plus lah ya, O plus K1. Ini menggunakan operasi XOR yang sudah kita pelajari ya. Jadi tinggal di XOR-kan dapat hasil seperti ini. Kemudian kita cari V1. V1 itu dengan menggunakan fungsi substitusi U1I, di mana I-nya dari 1 sampai 4. Ya. Jadi diperoleh 01, 00, 01, 01, 11, 01, 0001. Kemudian W1 sama dengan pakai fungsi permutasi V1, VP1 sampai VP16. Ya, dilihat yang tadi fungsi permutasi dan fungsi substitusinya seperti apa. Nah, hasil dari W1-nya adalah seperti ini. Ya. Nah, kemudian yang kedua, iterasi kedua dengan kunci K2. K2 itu diperoleh yang tadi ya, kita udah dapat K2-nya. Jadi kita mulai dari untuk dapat U2 itu dari W1 ditambahkan dengan K2. XOR-kan, kemudian gunakan fungsi substitusi, gunakan fungsi permutasi, dapat W2. Seterusnya dilakukan hingga ke 5 ya. Nah, nanti di kelima, di terakhir kita dapat nilai Y-nya yang sama dengan V4 di O plus K pangkat 5. Ini hasil akhirnya. Jadi si ciphertext-nya itu adalah si ini. Gitu. Ya. Nah, untuk pertemuan ini saya cukupkan di sini sampai sini dulu supaya tidak terlampau pusing gitu ya. Nah, silakan kalian lakukan latihan dulu untuk lebih memahami bagaimana proses SPN ini bekerja begitu ya. Dari sini kita bisa lihat ya dari segi proses begitu ya, proses perhitungan sebenarnya ini perhitungan yang cukup sederhana begitu ya. Tapi dari segi secara keseluruhan ini cukup rumit langkahnya. Ya, tetapi bukan kita harus menghitung nyari integral segala macam, tidak. Kita cukup menggunakan operasi XOR malah yang cukup sederhana ya. Bisa dibilang cukup mudah lah begitu ya bagi kita. Nah, yang jadi kadang-kadang menjadi tantangan adalah proses yang cukup rumit. Ini untuk proses yang masih CVS dan VP-nya masih cukup sederhana gitu ya. Nah, nanti kita bisa juga mungkin idenya adalah untuk meningkatkan kekuatannya. Nah, kita
bekerja atau bermain di fungsi substitusi dan permutasinya seperti apa. Begitu ya. Silakan dikerjakan. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.